Halo semua. Nah, kami dari mahasiswa STI Indonesia Jakarta jurusan S1 Akuntansi ingin membuat video karya ilmiah yaitu Etika bisnis dalam pengelolaan sistem akuntansi. Tugas ini mata kuliahnya desain sistem dan analisis dengan dosen pengampunya Pak Bayu. Nah, setelah ini kita akan lanjut membahas mengenai penjelasan tentang prinsip etika bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Cikidot. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama saya yaitu Rizwan Ilham dengan NIM 1123 05 kali 23. Perkenalkan, saya Trulimiti Handayani, NIM-nya 11 23 05 kali 46. Dan saya Rizky Anggun Dwi Pertiwi dengan NIM 11 23 05 kali 70. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bikin video karya ilmiah tentang prinsip etika bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Salah satu kasusnya itu apa ya? Nah, dari salah satu kasusnya itu dari aplikasi yang sering buat kita pakai, yaitu aplikasi apa? Shopee. Oh iya, di era digital perusahaan e-commerce seperti Shopee harus mengelola sistem informasi akuntansi dengan baik. Namun bagaimana ya jika ada pelanggaran dalam sistem etika bisnis dalam pengelolaannya? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas prinsip etika bisnis dalam sistem informasi akuntansi serta contoh kasus Shopee yang cukup sering terjadi. Nah, kita bakal kasih ini dia 5 prinsip tentang etika bisnis dalam pengelolaan sistem akuntansi yang mencakup pertama. Apa aja sih yang pertama tuan? Yang pertama yaitu ada transparansi, kemudian ada kejujuran, kemudian ada keadilan, dan yang terakhir ada keamanan data. Nah, bisa dijelasin nih, transparansi itu apa sih? Transparansi itu data keuangannya itu harus jelas, yang dimana harus akurat juga. Jadi penjualan mendapatkan rincian laporan keuangan harian di dashboard seperti yang ada di gambar ini ya. Yang dimana di gambar tersebut itu ada rincian tagihan, di dalam isinya itu ada nama pelanggan, ada username, ada nama faktur pesanan, ada tanggal faktur pesanan. Oh, berarti di situ tuh ada data kita semua ya, lengkap ya? Iya, di situ ada kayak nama pesanan juga, terus deskripsinya itu juga ada, terus tanggal pesanan selesainya itu juga ada, terus total harga pesanannya itu juga ada. Kemudian ada kejujuran, mungkin bisa dijelaskan sama Kak Hani? Kejujuran itu tidak ada manipulasi data. Jadi seperti gambar di sini ya. Kan kemarin saya beli barang, nah barangnya itu nggak ada. Nah kita itu pakai fitur chat seller. Nah di situ sellernya bilang, maaf kak, rollingnya lagi kosong gitu. Nah terus itu gimana dong si pesanan itu ya? Nah terus aku tanya, ada lagi nggak yang lain yang sama kayak yang aku minta? Terus penjualnya bilang, ada kak, tinggal pilih aja. Nah di situ ya udah aku ganti rincian pesanannya. Oh, berarti fitur chat seller itu tuh bisa memudahkan kita untuk menanyakan jumlah produk yang bisa tersedia atau jenis produk yang bisa tersedia untuk kita pesan ya? Iya gitu. Oh, berarti untuk seller dan para pembeli yang ada di e-commerce ini harus komunikatif ya untuk menanyakan terkait produk yang sedang dijual. Iya, kita tuh harus menanyakan stok jumlah produk yang tersedia, dan seller harus memberikan informasi yang sesuai tanpa adanya tindak pelanggaran dalam prinsip etika bisnis. Seller juga tidak boleh mengubah atau memanipulasi data transaksi secara sepihak. Jika ketersediaan produk tidak tersedia, maka seller harus menginformasikan kepada konsumen mengenai jenis pesanannya. Nah, kalau misalnya nggak jujur, ada juga nih contohnya. Nah, contoh ini tuh pelanggaran dari etika bisnis yang dimana konsumen merasa dirugikan dengan ketidaksesuaian barang, dan pihak seller juga merasa dirugikan dengan ketidaksesuaian barang dan penilaian buruk juga pada tokonya. Oh, berarti itu tuh sangat merugikan kedua belah pihak ya? Karena kan melanggar etika dan hukum bisnis gak sih? Iya. Termasuk tindak penipuan ya? Iya, itu tidak patut dicontoh. Jangan ya.
kita juga ada contoh. Nih contohnya. Contoh apa itu? Nah, contohnya ini adalah pembeli komplain ke Shopee melalui fitur pengembalian dana atas ketidaksesuaian barang dengan disertakan bukti foto atau video. Nah, setelah verifikasi, yang ketiga ada keadilan. Semua pihak, yaitu ada penjual, ada pembeli, dan pihak aplikasi Shopee itu punya haknya masing-masing. Jika barang tidak sesuai dan pembeli melakukan komplain yang valid, sistem harus adil, dana dikembalikan ke pembeli. Tapi penjual juga diberi kesempatan memberikan bukti. Nih buktinya. Nah, untuk melakukan komplain, pembeli dapat melakukan yaitu dengan cara fitur pengembalian dana atas ketidaksesuaian barang dengan bukti foto atau video. Setelah diverifikasi oleh Shopee, Shopee menemukan bahwa penjual sering melakukan hal serupa, akhirnya toko tersebut diblokir permanen, yang mana berhubungan dengan prinsip keadilan ya. Iya, makanya harus melakukan video unboxing ya. Yang keempat ada keamanan data, yaitu informasi pengguna harus dijaga. Nih fotonya, contohnya. Nah, pada foto ini pihak Shopee sudah memberikan langkah yang cukup baik untuk tidak memunculkan data pada pihak konsumen seperti nomor telepon agar tidak bisa disalahgunakan oleh sembarang pihak. Nah, pada di bagian bawah itu ada deskripsi pesanan. Pihak Shopee dan seller harus mempertimbangkan mengenai pemunculan nama, jenis, dan jumlah produk yang ada pada dalam paket pesanan agar tidak menimbulkan niat jahat dari pihak ekspedisi. Oh, berarti kalau misalkan kita beli barang mahal atau yang berharga, pihak penjual harus menutupi deskripsi barang itu agar tidak bisa kelihatan nama orang lain ya? Iya, itu sangat penting banget sih, karena kan banyak orang sekarang yang mau niat jahat gitu kan, mungkin mau ngambil paket kita gitu kan, itu kan karena kan di luar nalar banget gitu. Iya. Itu keren. Di sini saya menemukan contoh ketidakjujuran dalam aplikasi Shopee. Kakak boleh cerita? Boleh. Jadi waktu itu aku pernah beli sesuatu gitu di Shopee, di mana di salah satu penjual di situ aku beli 3 item, yaitu ada kapas, lip tint, sama spons. Cuma yang dikirim itu hanya ada kapas dan lip tint, yang sponsnya itu nggak ada. Kemudian kebijakan dari Shopee-nya itu disuruh untuk menghubungi pihak penjualnya. Namun ketika dihubungi pihak penjualnya, dia tuh membutuhkan video unboxing gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak sesuai nih apa yang dikirim, itu dia tuh butuh buktinya gitu. Dan jadi kalau misalnya nggak ada buktinya, dia nggak mau bertindak apa-apa gitu. Etika kejujuran ya. Sebenarnya dari awalnya kan dia udah nggak ngirim sesuai kan sama yang dipesan, itu udah melanggar. Walaupun salah juga sih nggak ada video unboxingnya. Dan nggak dikirim lagi karena nggak ada buktinya. Ini saya menemukan contoh kasus Shopee yang dimana itu termasuk contoh dari keadilan. Boleh tolong jelasin Kak contoh dari kasus Shopee keadilannya? Oke, boleh. Jadi belum lama ini saya itu pesan sepatu di Shopee. Harganya itu 300.000 dan pre-order 30 hari. Wow, 30 hari lama banget. Iya, lama karena mungkin itu sepatu kali ya. Jadi pre-ordernya lama 30 hari. Nah, sepatunya juga bagus gitu. Harganya cuma 300.000. Saya pesan, saya check out, udah dibayar juga pakai virtual account. Nah, setelah mendekati ke hari ke-30 itu saya lihat di tokonya tiba-tiba harganya itu naik jadi 3 jutaan. Tapi di yang saya pesan itu masih 300.000 harganya. Nah, pas udah mau hari ke-30 itu di cancel dari tokonya. Berarti sabar banget ya menunggu sampai hari ke-30. Iya. Tapi tiba-tiba di cancel. Iya, sebenarnya kesel juga. Ya nggak tahu, mungkin gak tahu juga ya, itu dari tokonya harganya salah naro, tapi lama banget sadarnya kalau misalkan salah naro gitu. Udah, tapi dikembalin sih uangnya, cuma saya kecewa aja karena udah nunggu lama-lama, udah gitu kayak udah berharap gitu sepatunya bagus gitu.
untung aja dana tersebut dikembalikan ke kakak ya. Iya, Sangat untungnya. adil banget ya dari pihak kakaknya dan pihak sellernya juga. Ya adil, tapi saya kecewa karena kayak di PHP-in aja sih gitu. Oke. Makasih ya kak. Di sini saya menemukan kasus Shopee tentang ketidakjujuran. Kau boleh kasih tahu nggak gimana kasusnya? Oh boleh. Ya, jadi gini, untuk kasus gue sendiri tuh gue punya, yang pertama ya ada dua nih sebenarnya. Yang pertama itu gue beli barang semuanya untuk motor, part motor. Jadi yang pertama lampu. Nah, gue beli lampu itu buat kalau misalnya malam tuh, kalau pas kemarin waktu itu kan kalau nggak salah lampu lagi gue perbaikin. Jadi gue beli lampu tuh kecil-kecil buat motor gitu kan. Nah, gue beli harganya murah sih, cuman 5.000 satu. Gue beli 2. Gue tunggu selama normal berapa sih? 2 sampai 3 hari lah ya. Sampai 3 hari. Nah, begitu paket datang, gue buka, ternyata tuh cuman kabelnya doang gitu. Jadi lampunya nggak ada. Jadi cuman dibungkus pakai kardus, terus udah kayak gitu dia cuman casannya doang. Casannya tuh pendek lagi gitu kan. Nah, udah kayak gitu gue coba kan chat penjualnya. Begitu di chat nggak ada balasan segala macam. Lapor juga ke Shopee, ternyata nggak ada konfirmasi. Oh ya udah gitu kan. Udah dilosin lah, cuma 5.000 ini satu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, part motor juga. Gue beli sepaket sebenarnya. Itu ada 3 piece, satu paket ada diskon tuh, makanya gue beli. Untuk bagian-bagian motor itu kalau nggak salah WTP karbon deh. Jadi ada cover speedometer, terus cover CVT, sama satu lagi apa gitu lupa. Nah, yang nggak ada itu cover CVT. Gue udah chat sama penjualnya. Gue taruh pesan di situnya kan, di sebelum dipesan dikirim tuh kan ada biasanya pesan iya. Nah, di situ tolong nanti WTP-nya dijadiin satu aja gitu kan. Ya udah. Begitu barang datang, udah ada kali sekitar 3 hari barang datang. Begitu dicek ada memang yang 2, tapi itu yang cover CVT sama satu lagi tuh lupa gue apa cover knalpot gitu. Nah, WTP karbon, tapi cover speedometernya nggak ada gitu, nggak ada sama sekali, benar-benar kosong. Gue chat penjualnya masih responsif tuh. Sorry kan, ini gimana nih untuk cover CVT-nya gitu. Cover speedometer. Dibales kan sama dia, oh iya kita barang kosong gitu. Nah, kan harusnya dari awal dia bilang gitu kan, gue udah ngeluarin duit untuk satu paket, ibarat kata, tapi paketnya datangnya 2. Nah, berarti kan harusnya ada pengembalian dong kalau kayak gitu. Nah, gue cek kan, gimana nih duit udah masuk segini, harusnya kan ada pengembalian gitu. Oh ya udah, malah dia justru malah minta nomor rekening gue kan. Nah, gue kasih. Jadi dia mau ngembaliin duit gitu bilangnya. Gitu kan, ya udah kasih lah tuh nomor rekening. Tapi sampai besok gitu, itu udah nggak ada sama sekali. Maksudnya dalam artian pengembalian nggak ada. Terus gue chat lagi dia nggak balas, nggak responsif. Lapor lah ke Shopee juga gitu kan. Ya cuman dibilang ditindaklanjuti gitu kan. Dalam artian pada saat itu udah lama kan. Pada saat itu tuh Shopee hanya bisa mungkin tokonya itu di blacklist sementara katakanlah gitu. Atau ditampung keluhan kita, terus udah kayak gitu baru dibilangin ke penjualnya, mungkin ke tokonya. Tapi tidak ada yang namanya pengembalian. Kan mending ya kalau misalnya kita ada laporan kayak gitu, saldo Shopee Pay lah katakan gitu kan, balik. Ini mah nggak ada sama sekali. Jadi sih kalau pengalaman gue sih beberapa kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk barang-barang yang nominalnya besar, ya alhamdulillah itu sih datang semua gitu. Ya itu doang sih sebenarnya. Oh iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Dan
Sekian video presentasi karya ilmiah dari kami membuktikan bahwa etika bisnis penting dalam sistem akuntansi. Tanpa transparansi, Kejujuran, keadilan, dan keamanan data, kemudian kepercayaan bisa hilang. Etika adalah fondasi bisnis yang sehat.